Saudara, ini Pulau Malamber di Mamuju, Sulawesi Barat dikabarkan sudah dijual oleh salah seorang warga seharga 2 miliar rupiah. Polisi tengah melakukan penyelidikan dan untuk mengungkap dugaan tindak pidana dalam proses jual beli pulau ini. Sebenarnya siapa sih pemilik dari tanah tersebut? Kok bisa menjadi konflik? Sebenarnya yang boleh menguasai hak atas pulau tersebut WNI atau WNA ya? Kira-kira warga negara asing boleh nggak ya beli pulau di Indonesia? Dalam pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bezit adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Sedangkan orang yang memiliki hak bezit disebut dengan beziter. Dari dalam kasus tersebut kita dapat informasi bahwa yang menjual atas tanah tersebut adalah pemakai tanah di pulau itu, yang artinya beziter yang bukan pemilik dari hak milik dari tanah tersebut. Lalu siapakah pemilik tanah tersebut? Pemilik tanah tersebut ternyata adalah pemerintah daerah, yang berarti pemerintah daerah lah yang berhak untuk menjual tanah yang ada di pulau itu. Maka dari itu, mengapa di dalam kasus tersebut menjadi konflik? Karena yang menjual tanah tersebut adalah beziter, bukan pemilik hak milik, yaitu pemerintah daerah. Polemik jual beli pulau di Sulawesi Selatan. Kepemilikan pulau-pulau kecil di Indonesia dilansir dari laman Dirjen KKP, Aryo Hanggono mengungkapkan syarat pertama dalam kepemilikan bidang pulau di Indonesia adalah harus berstatus sebagai warga negara Indonesia ataupun WNI, dan itu pun harus jelas sertifikat kepemilikannya secara hukum. Selain itu, kendati WNI bisa berlaku sebagai pemilik bidang tanah pulau, ia juga harus konsisten dengan persentase area konservasi di pulau yang dimiliki. Aryo juga menegaskan bahwa kepemilikan pulau oleh asing dilarang di Indonesia sebagai tambahan, baik itu orang asing maupun badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Hanya memiliki hak pakai dan hak sewa saja. Sebagai dasar hukum bisa dilihat dalam pasal 42 junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 42 yang dapat mempunyai hak pakai ialah A. Warga negara Indonesia, B. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia, C. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, D. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pasal 45 berbunyi yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah A. Warga negara Indonesia, B. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia, C. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, D. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Dalam arti singkat, dapat dijelaskan bahwa sertifikat kepemilikan atau hak atas tanah daratan di bawah wewenang Kementerian ATR atau BPN di wilayah laut oleh Kementerian KKP. Selanjutnya, tanggapan Mendagri Tito Karnavian, saat ini kasus jual beli pulau tersebut masih dalam tahap investigasi di mana transaksi ini terjadi hanya sebatas beziter, yaitu 5 kepala keluarga yang tinggal di pulau tersebut dengan kondisi pulau tersebut tidak memiliki sertifikat kepemilikan dan masih dianggap sebagai milik negara dengan calon pembeli dan belum melakukan transaksi resmi dengan Pemda setempat. Tito juga menjelaskan tidak ada larangan terkait jual beli pulau ini selagi dilakukan oleh WNI dan dengan tujuan yang jelas, contohnya yaitu dengan tujuan hak guna usaha. Mengenai hak atas tanah dapat diberikan di pulau-pulau kecil ini dinyatakan dalam pasal 9 junto pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, dalam pasal ini itu pemberian hak atas tanah di pulau-pulau kecil ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana hak atas tanah yang dimaksud adalah hak sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa bangunan, hak membuka tanah, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53. Pasal 9 ayat 1 UPA menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, dengan kata lain, hanya warga negara Indonesia aja nih yang dapat mempunyai hak milik sesuai pada pasal 21 ayat 1 UPA.
Nah, bagi warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia dan juga badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia dapat diberikan hak pakai. Ketentuan tentang persyaratan subjek hak, khususnya terhadap warga negara asing, disertai dengan sanksi terhadap pelanggarannya dimuat dalam pasal 26 ayat 2 UPA. Nah, pelanggaran ketentuan tersebut ini berakibat bahwa peralihan hak milik kepada warga negara asing itu batal demi hukum, dan hak atas tanahnya ini jatuh kepada negara. Pada kasus jual beli pulau seperti ini, kami akan melihat subjek hukum pada saat terjadinya jual beli pulau. Jika yang menjadi pembeli adalah warga negara asing, maka sudah jelas menurut hukum yang telah dijelaskan sebelumnya akan batal dan dianggap tidak pernah ada. Jika yang membeli pulau tersebut ternyata warga negara Indonesia, namun pada saat proses jual beli, warga negara Indonesia yang membeli pulau tersebut tidak berkomunikasi dan bertransaksi kepada pemilik, dan hak milik tanah pulau tersebut jatuh kepada pemerintah daerah setempat. Maka perjanjian jual beli tersebut juga akan batal dan dianggap tidak pernah ada, karena yang menjual pulau tersebut tidak memiliki sertifikat hak milik.